Halo guys, balik lagi dengan Mimin Bro Kakak di Silent Movie. Oke, kali ini gue akan menceritakan sebuah film garapan David Heckel yang juga menyutradarai film Saw. Dan film ini berjudul Life on the Line yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu. Film ini dibintangi oleh aktor kawakan John Travolta. Daripada lama-lama, Mimin saranin nih buat para sobat santuy dimanapun berada untuk cari posisi rebahan, luruskan kaki dan bikin kopi. Daripada kelamaan, oke, langsung aja play filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Duncan yang berprofesi sebagai teknisi jaringan kabel di mana ia sedang diinterview oleh seseorang. Dan ia menanyakan apa yang terjadi pada malam ketika badai datang di substation 12. Dan film pun dimulai. Selanjutnya kita dapat melihat seorang gadis bernama Belly yang gelisah dan selalu memandang keluar jendela karena petir selalu menyambar di malam itu. Lalu ayahnya yang bernama Danny datang dan menenangkannya sambil berkata ayah harus pergi sekarang untuk memperbaiki jaringan listrik yang rusak karena badai. Di sini dapat kita lihat bahwa ayahnya adalah seorang teknisi jaringan kabel yang bertugas agar listrik di kota bisa terus menyala. Namun sang anak tidak menginginkan ayahnya untuk pergi malam itu. Tapi karena hal itu sudah menjadi tugasnya, maka ia memutuskan akan tetap pergi. Namun sebelum pergi, dia memberikan sebuah senter kepada sang anak untuk menemaninya jikalau listrik padam. Sebelum berangkat, dia didatangi oleh istrinya yang bernama Becky. Ia pun memberikan telepon bahwa ada sebuah jaringan kabel yang rusak di tepi jalan. Dan ia segera memerintahkan anak buahnya itu untuk menghubungi laki-laki bernama Beau. Kemudian ia pun berpamitan dengan istrinya dan istrinya pun melepasnya dengan berat hati. Karena cuaca malam itu sedang dalam keadaan buruk. Dan istrinya pun menyuruhnya untuk selalu berhati-hati saat bekerja. Dan ia pun menjawab, "Ya, aku akan selalu berhati-hati." Setelah sampai di lokasi kerusakan, ia pun mendapati sebuah pohon yang tumbang yang menimpa kabel. Dan pada saat mereka ingin memperbaikinya, tiba-tiba datang sebuah truk dengan kecepatan tinggi ke arah mereka sambil mengerem. Dan ternyata orang itu adalah Beau. Mereka pun langsung mulai memperbaiki kabel tersebut. Sesudah Beau memanjat dan memperbaiki kabel itu, ternyata dia kurang teliti dan menyisakan satu kabel yang masih rusak. Dan itu membuat Danny sebagai atasannya sangat marah. Dan saat ia ingin kembali memperbaikinya, Danny menyuruhnya untuk diam dan ia sendirilah yang akan memperbaikinya. Namun saat Danny memperbaiki, tiba-tiba sebuah petir menyambar di dekat kabel yang sedang mereka perbaiki. Hal itu pun membuat Danny tewas tersengat listrik. Kemudian mereka mengabari istrinya untuk dapat menyusul Danny ke rumah sakit. Dan ia pun bergegas dengan perasaan yang sangat sedih dan gundah. Dan hal tersebut membuatnya kehilangan konsentrasi yang membuatnya mengalami kecelakaan hebat. Di mana mobilnya ditabrak oleh sebuah truk besar yang menyebabkan istrinya juga tewas. Esok harinya, Beau pergi ke rumah almarhum Danny dan istrinya Becky untuk menjemput putri mereka. Singkat kisah, setelah beberapa tahun pun berlalu, di mana Belly pun sudah menjadi seorang gadis remaja. Dan ia membangunkan Beau karena ada telepon dari rekan kerjanya bernama Pork Chop bahwa ada sesuatu yang darurat. Dan sebelum ia berangkat, ia melihat ada tetangga baru di seberang rumahnya. Dan mereka pun memperkenalkan diri mereka masing-masing. Diketahui sang istri bernama Caroline dan dua anaknya bernama Ellie dan Dylan. Dan suaminya adalah Eugene.
yang ternyata dia juga adalah seorang teknisi jaringan kabel, dan mereka pun berpamitan untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Setelah Bao sampai kantor, ia mendapati ruang yang gelap dan setelah ia menyalakan lampunya, ternyata itu adalah kejutan Belly dan semua rekan kerjanya untuk merayakan hari ulang tahun Bao. Dan mereka pun bersenang-senang sambil mencicipi kue ulang tahun tersebut. Kemudian scene berganti di mana ada seorang laki-laki yang bernama Duncan yang mengendarai motor dan menuju ke sebuah bengkel. Dan saat ia memperbaiki motornya, muncul seorang laki-laki bernama Ron yang ternyata mereka berdua sama-sama menyukai Belly dan saling bersaing mendapatkannya. Setelah Duncan selesai memperbaiki motornya, ia mendatangi Belly ke kafe tempat ia bekerja. Dan di sini dapat kita lihat bahwa Duncan dan Belly ternyata memiliki hubungan spesial. Namun karena sedikit kesalahpahaman, hubungan mereka sedikit terganggu dan ia pun pergi meninggalkan Belly untuk pergi bekerja. Saat Duncan sampai di tempat kerja, ternyata dia datang terlambat. Di sini terlihat bahwa rekan kerjanya sesama anggota baru telah selesai melakukan latihan memanjat tiang listrik yang membuat Bao selaku atasannya marah besar. Setelah itu, pelatihan dilanjutkan di dalam ruangan di mana mereka diperlihatkan foto-foto para pekerja yang tewas secara mengenaskan saat menjalankan tugas sebagai teknisi jaringan kabel. Padahal mereka adalah lulusan terbaik. Namun hanya karena satu kesalahan saja, maka mereka mengalami kecelakaan. Di sini Bao mengajarkan kepada anggota baru agar disiplin dan berhati-hati saat menjalankan tugas, karena nilai bukanlah jaminan agar bisa selamat, namun ketelitian dan fokus pada tugas tanpa mencampur adukan masalah pribadi seperti masalah finansial, rumah tangga, atau masalah apapun yang bisa membuat konsentrasimu menjadi buyar. Hal itulah yang harus dihindari untuk dapat menjadi kunci keselamatan saat bertugas. Setelah selesai bekerja, Belly pulang, namun ia terkejut karena ada seorang yang menunggu di depan rumahnya, yang ternyata dia adalah Ron, dan Ron pun memaksanya ingin masuk ke rumahnya. Namun tiba-tiba Carlin datang dan memarahi Ron agar berhenti mengganggu Belly. Saat malam, Bao pun tiba di rumah, dan Bao menyuruh Belly untuk menjauhi Duncan karena ia bisa menghambat masa depannya. Esok paginya, Duncan ingin berangkat bekerja dan saat ia ingin berpamitan pada ibunya, dia mengatakan bahwa ia adalah seorang teknisi kabel. Dan hal itu membuat ibunya marah karena ternyata almarhum ayahnya meninggal karena kecelakaan saat bertugas dan tidak mewariskan apa-apa. Setelah itu pun Duncan berangkat. Setelah sampai di sana, ia langsung ikut memperbaiki. Namun saat itu, dia membuat marah Bao karena kurang teliti memeriksa pekerjaannya, yang membuat sebuah tiang listrik roboh dan hampir menimpa Bao. Singkat cerita, anak dari Carlin dan Eugene bertanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh ayah. Dan Eugene pun menjelaskan bahwa tugas mereka adalah memastikan oven, kulkas, dan TV di rumah selalu menyala. Tak lama kemudian, ia ditelepon bahwa ia harus bertugas kembali dan ia pun berangkat. Dan di saat Eugene dan Bao sedang sibuk bekerja, Carlin pun mendatangi Belly yang sedang sendirian di rumah. Dan mereka pun berbincang tentang latar belakang kehidupan mereka masing-masing. Dan di sini ketahuan, ternyata Carlin adalah seorang istri yang sangat kesepian. Dan ketika malam hari, ketika Bao dan Pork Chop sedang santai di bar, ia pun menangis karena teringat kematian Danny yang membuatnya emosi. Dan secara tiba-tiba, Duncan datang ke bar tersebut, dan itu membuatnya semakin marah, dan ia pun menyuruhnya menjauhi Belly. Dan saat esok tiba di kantor, atasan mereka mempermasalahkan kinerja dari tim Bao. Tapi Russell, anak buah Bao yang telah mengikutinya selama 22 tahun, meyakinkan bahwa Bao adalah yang terbaik yang bisa memperbaiki masalah sebelum badai. Saat malam tiba, saat Belly di rumah, dia tidak sengaja melihat Carlin pergi naik taksi sendirian. Dan keesokan harinya, saat Eugene pulang, dia menemukan handphone milik Carlin yang bergetar. Dan ada sebuah pesan yang masuk, namun saat Eugene ingin membacanya, Carlin langsung mengambil handphone tersebut.
yang membuat Eugene menjadi curiga dan cemburu. Lalu menanyakan dengan Belly, apakah istriku pernah pergi denganmu? Belly menjawab, ya, sekali. Dan apa mereka pergi dengan teman-temanmu? Namun Belly bingung dengan pertanyaan yang kedua. Dan Carlin pun menyusulnya dan memberi kode yang dipahami oleh Belly, yang langsung menjawab ya dengan teman-temanku. Dan Eugene pun berangkat dengan perasaan curiga yang masih ada di dalam hatinya. Di malam hari, Carlin mengajak Belly untuk pergi ke sebuah bar. Dan mereka pun curhat secara mendalam satu sama lain. Di sini dapat kita ketahui bahwa Belly sedang hamil mengandung anak dari Duncan. Dan Carlin ternyata dia memang pergi dengan pria lain saat Eugene sedang bekerja. Dan setelah selesai, mereka pulang dalam keadaan di mana Carlin yang sedang mabuk. Namun setelah sampai di depan bar tersebut, mereka bertemu dengan Ron dan seorang temannya. Carlin dan Ron pun terlibat adu mulut yang membuat Ron ingin menganiaya Carlin. Namun tiba-tiba Duncan datang dan menghajar Ron. Dan saat Ron dan temannya berbalik ingin menghajar Duncan, lalu tiba-tiba Beau dan Porkchop datang dan menghajar mereka berdua. Dan Beau pun menyuruh Belly agar segera pulang. Lalu suatu hari menjelang terjadinya badai, saat Duncan bekerja, Belly menelponnya, dan mereka berdua sepakat untuk bertemu di tempat favorit mereka setelah usai bekerja. Sesampainya di sana, ternyata Belly sudah menunggunya. Dan Belly mengatakan bahwa ia sedang mengandung bayi dari Duncan, dan mereka pun memutuskan untuk hidup bersama. Dan Belly membatalkan niatnya melanjutkan sekolahnya dan memilih menjadi istri seorang teknisi jaringan kabel. Dan ia pun mengatakan kehamilannya kepada paman asuhnya Beau, yang membuat Beau kecewa, namun tak bisa berbuat apa-apa, karena hal tersebut adalah keinginan dari Belly sendiri. Keesokan harinya, saat badai datang, kita diperlihatkan di mana awan gelap dan angin sudah mulai melanda pesisir kota dengan kecepatan 95 mil per jam. Tapi di sini kita dapat menyaksikan Eugene yang nekat ingin memanjat tower. Dalam keadaan badai yang hampir sampai, namun dia tetap saja nekat memanjatnya. Kemudian terlihat badai telah melanda rel kereta api yang menyebabkan ambruknya salah satu tiang listrik yang menghalangi lewatnya kereta, yang menyebabkan kecelakaan kereta yang amat dahsyat, yang membuat evakuasi sangat sulit untuk dilakukan. Karena kecelakaan kereta tersebut, hal itu menyebabkan kerusakan parah pada jaringan listrik kota yang membuat listrik di kota pun menjadi padam. Dan saat Belly sedang sendiri di rumah, dia melihat Ron datang dan mengendap-endap masuk ke rumah Carlin. Dan ternyata Ron berniat menghabisi Carlin, karena sudah beberapa kali ia mempermalukannya di depan Belly. Dan pada saat yang bersamaan, ternyata Eugene pun pulang. Dan ia ternyata selamat dari aksi nekatnya memanjat tower. Dan ia pun bingung melihat sebuah mobil yang sedang parkir di depan rumahnya, yang membuat dia mengira itu adalah mobil dari selingkuhan istrinya. Dan membuatnya gelap mata dengan membawa sebuah pistol masuk ke dalam rumahnya. Setelah Eugene masuk, Belly pun ikut menyusulnya. Dan saat Eugene masuk, ternyata di sana Ron sedang menyekap Carlin, dan setelah dipergoki, ia pun melepaskannya. Dan Eugene pun ingin menembak Ron, tapi dicegah oleh Belly, dan Ron pun melawan. Tapi hasil perlawanannya menyebabkan tembakan pertama yang tidak mengenainya, dan tembakan kedua yang mengenai punggungnya, yang membuat Ron tewas seketika. Dan setelah itu, saat Eugene ingin mengakhiri hidupnya, karena dia sangat frustasi, ternyata mereka sadar bahwa tembakan pertama salah sasaran. Dan tembakan itu ternyata mengenai Belly. Dan mereka pun segera membawanya ke rumah sakit agar dapat segera dioperasi. Dan pada saat yang bersamaan, Beau dan Duncan sangat mencemaskan Belly karena nomornya tidak bisa dihubungi. Namun setelah sampai pada gardu pembangkit, mereka mendapatkan kabar bahwa Belly terluka dan sedang berada di rumah sakit dan sedang dioperasi. Di sini terlihat saat Belly sedang dioperasi,
listrik sedang padam yang membuat nyawanya terancam. Karena itu Beau dan Duncan harus segera menyalakan gardu cadangan agar listrik di rumah sakit dapat menyala. Namun saat mereka menyalakannya, ada salah satu konektor besi yang menyangkut hingga tidak dapat membuat listrik kembali menyala. Saat itu Beau menyerahkan sebuah kalung dan berpesan kepada Duncan untuk selalu menjaga Bailey. Dan ia pun berkorban demi menyalakan listrik dan menyelamatkan nyawa Bailey yang sedang berada di ruang operasi dengan menekan tuas konektor gardu itu dengan tangannya sendiri yang membuatnya tersengat listrik bertegangan tinggi dan ia pun tewas terbakar. Setelah itu listrik pun menyala di seluruh kota. Terlihat di sini operasi Bailey menjadi lancar dan membuat ia selamat. Dan hal itu pun membuat seluruh orang bersorak gembira. Singkat cerita, esok harinya Duncan mendatangi Bailey ke rumah sakit untuk melihat keadaan Bailey. Dan setelah sadar, Bailey senang melihat Duncan ada di sisinya. Dan setelah ia sadar bahwa pamannya tidak ada, dan Duncan memakai kalung yang biasa dipakai pamannya Beau, ia pun menangis karena tahu telah terjadi sesuatu pada pamannya Beau. Dan film pun selesai. Dan scene terakhir diperlihatkan di mana beberapa tahun sudah berlalu. Di situ Bailey, Duncan, anaknya, dan juga rekan kerjanya Porkchop serta Russell yang sama-sama berziarah ke makam para pahlawan yang selalu menjaga listrik agar tetap menyala. Yang salah satunya di sana terdapat nama Beau. Di sini kita harus bersyukur dan jangan banyak mengeluh. Saat listrik padam, di luar sana ada para teknisi yang tidak kita kenal sedang bertaruh nyawa demi kembalinya aliran listrik sampai ke rumah kita. Dan Mimin ucapkan terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Silent Movie selalu semangat membuat video alur cerita film yang lebih baik lagi. Oke, see you Sobat Santuy!